Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Hasti Olivia, NIM 221135285. Saya dari Universitas Sanata Dharma PPG Prajabatan dari kelas PGSD B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil karya individu, materi pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sebelum lebih dalam, kita akan melihat atau hasil karya individu mengenai media pembelajaran, perangkat pembelajaran, dan RPP yang sudah dibuat. Di sini kita ingat kembali mengenai profiling peserta didik kelas 3B di SD Kanisius Kalasan. Nah, peserta didik kelas 3B memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada kultural peserta didik, ada etnik peserta didik, ada minat belajar peserta didik, ada status sosial peserta didik, perkembangan kognitif peserta didik, perkembangan fisiologis peserta didik, gaya belajar peserta didik, kemampuan awal peserta didik, perkembangan emosional peserta didik, motivasi belajar peserta didik, perkembangan moral peserta didik, perkembangan sosial peserta didik, dan perkembangan motorik peserta didik. Nah, yang akan dibahas secara mendasar mengenai pembuatan media pembelajaran itu saya mengambil memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang memiliki gaya belajar kinestetik 5 anak, ada visual 9 anak, ada auditori 7 anak, dan ada audiovisual 5 anak. Selain gaya belajar, peserta didik pada kelas 3B memiliki minat belajar peserta didik yang baik. Peserta didik juga sudah dapat mengikuti pembelajaran secara antusias, tertarik pada kegiatan pembelajaran dengan modal atau metode tertentu, aktif dalam proses pembelajaran di kelas, senang menggunakan media pembelajaran pada saat pembelajaran, dan mencatat poin penting dari materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Di sini sebagai guru kita harus mengetahui karakteristik peserta didik untuk menentukan media pembelajaran, model pembelajaran, pendekatan, dan untuk membuat perangkat pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, pada saat ini saya akan membuat perangkat pembelajaran pada kelas 3B di SD Kanisius Kalasan. Saya mengambil materi pada tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, perubahan energi pada pembelajaran 5. Nah, saya sudah menentukan KD dan saya juga sudah menentukan indikator dan selanjutnya menentukan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan pengamatan video dan gambar, siswa mampu mengidentifikasi perilaku dengan menunjukkan kewajiban dalam menggunakan energi dengan baik dan dengan benar. Yang kedua, dengan media permainan, siswa mampu menentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban di sekolah terkait penghematan sumber energi dengan tepat. Yang ketiga, dengan menuliskan, siswa mampu memberikan contoh pengalaman dengan menunjukkan perilaku dengan menjalankan kewajiban dalam menggunakan energi dengan tepat. Yang selanjutnya dengan membuat contoh pengalaman
dalam menunjukkan perilaku dengan menjalankan kewajiban dalam menggunakan energi di sekolah dengan benar. Yang selanjutnya, dengan mengerjakan soal, siswa mampu menganalisis satuan waktu, jam, dan menit dengan tepat. Yang selanjutnya, dengan menjelaskan lama waktu kejadian yang berlangsung di sekolah dengan tepat. Yang selanjutnya, dengan latihan soal, siswa mampu menentukan satuan waktu atau jam dengan tepat. Yang selanjutnya, dengan mempresentasikan hasil permasalahan masalah yang berkaitan dengan lama waktu suatu kejadian dengan tepat. Nah, selanjutnya menentukan materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang saya gunakan atau saya pilih yaitu PPKN dan matematika. PPKN pada materi kewajiban dalam menggunakan energi. Yang matematika menentukan lamanya kegiatan paling lama dan paling sebentar. Selanjutnya menentukan pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan saintifik mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mencoba, mengasosiasi, mengelola informasi, dan mengkomunikasikan. Yang selanjutnya mengenai model pembelajaran. Di sini saya memilih model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan suatu masalah dan anak dapat menyelesaikan. Yang selanjutnya strategi pembelajaran yaitu Student Center dengan menggunakan metode pembelajaran permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Nah, di sini menentukan kegiatan pembelajaran. Dari kegiatan pendahuluan, ada salam pembuka, doa, pertanyaan pemantik, dan pemberian semangat dengan menggunakan tepuk semangat. Setelah itu, kegiatan inti, materi, ada video, dan ada gambar, tanya jawab kepada siswa. Dan penggunaan media pembelajaran, ada media permainan, nanti anak dapat maju ke depan untuk memainkan secara berdua maju ke depan, nanti yang satu ngambil dan menentukan itu menggunakan media papan gambar. Nah, selain itu kan sudah melihat video. Pada slide nanti tanya jawab dan ada gambar, nanti anak dapat menentukan kegiatan yang baik dan tidak baik mengenai kewajiban menghemat energi. Nah, selain itu juga menghitung lamanya waktu yang paling lama dan paling sebentar. Di situ ada media jam dinding. Nah, media jam dinding itu dapat membantu peserta didik untuk menghitung lamanya waktu. Setelah itu ada pengerjaan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, setelah itu ada lembar evaluasi juga, anak dapat mengerjakan, dan penutup nanti ada kesimpulan dan refleksi, ada lembar refleksi apakah anak senang mengikuti pembelajaran, apa yang sudah dipelajari, manfaat apa, dan penutup diakhiri dengan doa dan motivasi. Nah, sekian mengenai kegiatan pembelajaran. Nah, tadi saya sudah menyinggung sedikit, di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran. Saya memilih media pembelajaran video film pendek. Nah, di situ ada sebuah video film pendek yang menggambarkan mengenai kewajiban menghemat energi. Yang awalnya ada anak yang tidak tertib mengenai kewajiban menggunakan energi, bermain game dengan menyalakan TV, video
pada laptop dan speaker dinyalakan, semuanya komputer dinyalakan. Setelah itu ada kakak yang mengingatkan bahwa kita tidak boleh membuang-buang energi atau listrik itu secara terus-menerus. Nah, sehingga anak itu dapat sadar. Nah, setelah itu ada gambar. Gambar-gambar ini dapat menunjukkan kegiatan yang baik, kewajiban dan hak yang harus kita miliki dan harus kita berbuat dengan baik. Nah, selanjutnya ada permainan papan gambar. Nah, di sini dapat kita gunakan. Nah, ada gambar mengenai perilaku yang baik dan perilaku tidak baik mengenai menghemat energi. Anak dapat bermain di depan, nanti maju ke depan 2 orang. Nah, selanjutnya jam dinding untuk menghitung lamanya waktu. Nah, setelah itu akan saya praktikkan dan jelasnya di video selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Hasti Olivia, NIM 221135285. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran yang saya gunakan. Yang pertama, saya akan menggunakan video film pendek. Nah, video film pendek ini mengenai kewajiban dalam menggunakan energi. Aku pulang. Akhirnya bisa pulang ke rumah juga. Eskul hari ini lama banget. Hah? Nah, itu adalah cuplikan film pendek. Film pendek ini nanti akan ditampilkan pada proyektor dan LCD. Anak-anak dapat menyaksikan bersama-sama. Reno, dulu kan gak bawel banget ih. Gimana gak bawel? Kalau kamu kecil-kecil udah bolos kayak gini. Alah, itu kan yang penting gak bayar, Kak. Mikirnya jangan gitu, kalau dibiarin bisa-bisa. Hah? Tuh kan, mati lampu. Kok aku yang disalahin? Ih, hah? Halo Reno, nunggu lagi pemadaman listrik kan? Sabar ya, sambil nunggu, tahu gak alasannya kenapa ada pemadaman listrik? Emang kenapa? Hah? Listrik yang kita gunakan setiap hari itu berasal dari sumber daya alam yang terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya secara alami. Penggunaan yang berlebihan akan membuat kesediaan sumber daya alam cepat habis. Coba bayangkan, seandainya semua orang di bumi setiap hari menggunakan listrik secara berlebihan seperti Reno tadi, sumber daya alam yang menjadi bahan terciptanya listrik menjadi habis. Reno jadi tidak bisa bermain game, tidak bisa menonton TV, tidak bisa menggunakan AC di saat panas. Nah, setelah itu saya akan menggunakan media gambar. Nah, media gambar ini dapat saya tayangkan pada LCD. Selain itu, gambar yang saya cetak ini sudah ada mengenai menggunakan energi. Ini tidak baik karena keran air tidak dimatikan. Selanjutnya, ini mengenai mematikan listrik. Nah, ini tindakan kewajiban yang harus kita lakukan. Selanjutnya, menggunakan televisi, laptop, dan HP. Akan tetapi dalam foto ini anaknya tertidur, itu tindakan yang tidak baik. Selanjutnya, ada air yang mengalir terus dimatikan. Nah, itu merupakan tindakan yang baik. Nah, setelah melihat media gambar ini, nanti anak-anak dapat bermain permainan. Di sini sudah terdapat gambar papan gambar perilaku yang baik dan tidak baik. Nah, di sini nanti anak-anak akan memasukkan gambar seperti ini ke dalam
kantong. Nah, kantong ini ada kantong perilaku baik kewajiban menghemat energi, dan ada kantong perilaku tindakan baik kewajiban menggunakan energi. Media ini terdapat pada materi tema 6, energi dan perubahannya, dan subtema 2, perubahan energi, dan pembelajaran 5. Cara bermainnya yaitu gambar-gambar ini kita masukkan terlebih dahulu ke dalam sini gelas. Nah, sini sudah terdapat gambar-gambar. Nah, nanti anak maju ke depan dengan mengambil satu gambar. Contohnya, anak mengambil gambar mematikan keran air. Mematikan keran air ini apakah tindakan perilaku baik kewajiban menghemat energi atau perilaku tidak baik? Yang mana anak-anak? Nah, benar, mematikan air ini merupakan perilaku baik kewajiban menggunakan energi. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, kita lanjut lagi. Dari gambar ini, anak-anak memilih yang mana? Ayo, yang mana ya? Yang ini kita ambil. Nah, ini ada gambar memainkan selang air, tapi airnya menyala. Kita masukkan lagi yuk ke dalam gambar ini dalam kantong. Nah, perilaku membuang-buang air ini, nyemprot-nyemprotkan pakai selang ini termasuk yang mana? Perilaku baik atau perilaku tidak baik? Ya, benar anak-anak, ini adalah perilaku tidak baik, kewajiban menghemat energi. Kita masukkan ke sebelah sini. Nah, seperti itu anak-anak cara bermainnya. Nah, nanti secara bergantian maju ke depan untuk memainkan permainan papan gambar perilaku baik dan tidak baik. Nah, ini masih ada banyak gambar, anak-anak dapat memasukkan satu persatu ke dalam kantong. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada media jam. Di sini terdapat media jam dinding. Nah, ini di rumah kita atau di sekolah pasti ada banyak. Ada ya? Atau di ruang kelas itu juga ada, di kantor guru, di kamar itu juga ada. Nah, penggunaan media jam dinding ini dapat menentukan waktu dalam kita melakukan kewajiban-kewajiban yang ada seperti mematikan lampu, mematikan keran air, itu ada waktunya. Nah, contohnya pada berangkat sekolah. Nah, datang ke sekolah, berangkat dari rumah. Contohnya jam 6:30 kita berangkat. Setelah itu sampai sekolah itu jam 7. Nah, berarti berapa menit anak-anak? Kita dapat menghitungnya dari 6:30, jamnya muter. Nah, ini ada 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit. Nah, 30 menit. Jadi waktu berangkat sekolah dari rumah 6:30 sampai sekolah itu jam 7, berarti waktunya 30 menit. Nah, kita dapat menghitung menggunakan jam dinding. Ini ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekian. Dan terima kasih sudah melihat media-media yang Ibu Cynthia buat dan tampilkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.
Selanjutnya mengenai penilaian pembelajaran. Di sini ada 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap, observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Lihat pedoman penilaian sikap. Ada penilaian sikap dan ada pedomannya. Yang kedua, mengenai penilaian pengetahuan. Tes lisan tentang makna kata berhubungan dengan kewajiban dalam menggunakan energi dan menentukan lamanya kegiatan. Yang ketiga, mengenai penilaian keterampilan, rubrik penyusunan informasi tulis terkait. Selanjutnya terdapat remedial dan pengayaan. Nah, di sini ada remedial akan diberikan kepada peserta didik yang memiliki nilai yang kurang dari KKM. Nah, selanjutnya ada pengayaan akan diberikan kepada anak yang memiliki nilai melebihi batas KKM. Nah, kalau di atas KKM nanti akan ada pengayaan dan di bawah KKM ada remedial. Sekian dan terima kasih dari saya. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.